memilih aku. Loh, jangan salah loh. Kita aku loh dipilih Tuhan loh. Ada sampai ini. Pelayanan ini karena aku hebat, karena aku dipakai Tuhan. Salah loh. Yang milih itu Tuhan. Jangan kita nanti sombong. Oh aku loh tidak ada. Aku loh sebagai pendeta atau sebagai apa-apa, jangan loh. Kita kembalikan ke Tuhan loh. Karena apa? Segala pengangkatan itu dari Tuhan loh. Promosi dari Tuhan. Nah, apalagi kita semua, sahabat saya, kita semua adalah hamba Tuhan yang sudah pelayanan. Mungkin saya kurang ya, mereka lebih senior dari saya, tapi sahabat saya, mereka memberi contoh kepada saya masing-masing untuk saya belajar banyak. Nah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu loh. Yang milik kita tuh bukan manusia, tetapi apa? Sang Khalik, Allah semesta alam loh. Nah, satu contoh gini, saya diundang Pak Jokowi, Pak Daniel, kamu tak jadikan apa? Loh, senang yang manggil orang nomor satu loh. Nah, apalagi yang manggil itu raja, King of the King, raja segala raja loh. Saudara, kurang apa? Kita tuh tahu, kita tuh sadar, kita tuh hanya seonggok debu dan tanah, tapi kita dipanggil, dipilih oleh raja segala raja. Dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, nama Tuhan Yesus ya, dalam namaku diberikannya kepada bila saudara. Kita tidak salah minta Tuhan agar jemaat ini Tuhan tambahkan, tidak salah. Yang jadi persoalan, apakah kapasitas kita kursi ya? Satu contoh gini, di mana satu komunitas terdiri dari berbagai macam karakter. Ada yang A, ada B, ada C. Nah, ada firman ngomong gini ya, besi menajamkan besi, manusia dengan sesama. Sudahkah kita siap kalau Tuhan kirim, sorry ya, orang-orang yang dalam tanda kutip ya, kasarannya apa ya, yang keras ataupun sumbu pendek, siap juga, siapkah? Nah, itu tidak gampang. Kita jangan gampang teori. Karena apa? Kalau kita siap, Tuhan berikan. Yang kedua apa? Mencapai keserupaan dengan Kristus. Dahsyat. Nah, kita buka di dalam 1 Yohanes 2:6. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dahsyat. Tidak gampang. Barang siapa mengatakan kalau Yesus lu ada di dalamku, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waduh, tidak gampang. Nah, kita banyak di sini belajar ya, gimana kita belajar seperti Yesus apa? Yesus itu karakternya itu apa? Mau mengasihi dalam arti kata mau memberi, mungkin waktunya, mungkin hatinya untuk kita semua. Terlebih lagi dia mau menebus dosa kita di kayu salib. Nah, next, bagaimana agar kita dapat berbuah? Kita sih. Yang pertama apa? Berakar. Sama datang Oma, berakar dalam Kristus. Kita buka di dalam Kolose 2:6. Demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaknya hidupmu tetap di dalam Dia. Nah saudara, berakar seperti juga sebuah tanaman ya, pohon. Kalau kita punya tanaman ya, satu contoh kecil ya, kita tanam di pot. Kalau sering dijabut-jabut ya mati. Sampai dengan kita di tempat ini, mungkin kita di tempat sana lo enak, makanannya enak, ada sembako, satu contoh. Nah terus kapan kita bertumbuh? Ya tidak bisa. Kenapa? Tuhan mau dimanapun kita berada kita bertumbuh, saudara. Karena bukan zamannya lagi kita pindah-pindah. Kenapa? Waktu ini adalah sikap. Dan kedatangan Tuhan hampir dekat. Sudah banyak terdengar bencana alam di mana-mana, kelaparan. Nah, hari ini kita bersyukur kita tidak kena corona itu, haleluya, pasti selamat. Dan satu hal,
kita mau apa ya, belajar untuk lebih melekat kepada Tuhan. Yang kedua apa? Mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan pekerjaan kita, jangan kita mengandalkan orang tua kita, hobi kita, tidak baik, saudara. Yeremia 17 ayat 7, demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Loh, saudara, sungguh saya alami sendiri ya, saya mau bersaksi ya. Saya dulu termasuk anak yang manja, jujur, anak terakhir. Dan saya gini, mamaku masih hidup kan, mau tidak mau kan aku kan terpenuhi dalam kenyataan apa? Kenapa? Pengharapan kepada manusia itu sia-sia. Dan yang saya dapat apa? Ternyata iblis saksa harapan itu. Dan apa? Mengharap kepada manusia ujung-ujungnya apa? Kecewa. Sama apa gini, wah, sampai tahu mamaku sudah meninggal, aku ya tidak ada, oh keluarga aku itu kakak-kakakku ngerti. Ternyata apa? Nol. Nah, saya belajar gimana saya bergantung kepada Raja segala raja, yaitu apa? Tuhan Yesus. Kenapa di saat saya, kenapa pengharapan kita itu kepada Tuhan? Karena apa? Tuhan itu yang punya surga, yang punya sumber kekayaan. Kalau kita mengharapkan manusia itu apa? Ujung-ujung kecewa. Nah, ketiga apa saudara? Memiliki kesatuan hati. Nah, seperti tadi judul kita apa? Kesatuan tim. Wah, gak gampang loh memiliki kesatuan hati loh. Sorry ya. Sekarang antara suami istri aja kadang-kadang beda. Saya suka capcay, istriku suka rawon. Saya suka, satu contoh, saya suka bakso, istriku suka apa? Misalnya tami loh, beda loh saudara. Nah, kita buka di dalam Roma 15 ayat 5, betul Pak? Roma 15 ayat 5 sampai 6. Iya, langsung. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Nah, memiliki kesatuan hati. Tiga itu 5. Tiga. Yang sudah dapat tolong dibacakan itu. Oke, kalau nggak dapat saya baca. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kenapa? Di dalam komunitas itu butuh rukun. Kalau tukaran terus hancur, saudara. Jadi orang di dalam gereja jadi berkat, jangan jadi troublemaker, saudara. Percuma kita ngomong Kristen, aku percaya Yesus, tapi Yesus ada loh, Yesus Barnabas. Yesus ada orang apa? Di daerah luar negeri yang apa sepak bola ada Yesus opo aja, saudara. Yesus yang mana? Nah, seperti ini ya, semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan. Rukun loh. Ada lawit. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya, nah saudara, Tuhan minta kita rukun. Saya percaya kita di tempat ini sudah lahir baru toh, sudah diproses, sudah apa ya, sudah mengenal Tuhan lebih lagi. Nah Tuhan mau apa? Minta kita rukun. Jangan kehidupan kita itu membuat orang kecewa, membuat orang apa ya, kepahitan, saudara. Jangan gitu. Sudah bukan zamannya. Kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, Tuhan menghendaki agar kita itu pembawa damai, bukan agar kita malah ancur, malah ada kita malah ojo dekat komiku bikin kacau, isone ngerumpi, isone bikin onar, bikin gaduh. Jangan. Ada kita malah misalnya ada anak itu, aduh aku damai, aduh sukacita lah saudara. Nah, yang enam apa? Sehingga dengan satu hati dan satu suara.
kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, penting. Sehingga dengan satu hati, loh, gak gampang loh, satu hati. Kita di sini satu hati untuk supaya gereja ini berkembang dan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Kita mendukung pelayanan Bapak Pendeta Pembantu Richard, kita dukung. Karena kita tahu jadi gembala itu gak gampang, soro. Kita dukung. Ya bukan dukung itu kita memberikan semangat. Pak, sabar. Ayo Pak, mungkin bagi orang, ayo bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, bawa sini. Bagi yang belum tergembalakan, mungkin orang yang mengalami, aduh, aku susah, terus piye jalan gak? Didoakan di tempat ini. Mungkin bagi orang-orang yang mengalami beban berat, aduh, aku dikucili, bawa sini, didoakan. Ya, yang ketujuh apa? Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Oh, ya artinya apa? Kita ini namanya beda keluarga, beda beda komunitas, ya memang beda karakter. Satu contoh, golongan A beda sama golongan B, golongan C lah, bisa terima. Kenapa? Kita itu adalah kesatuan tubuh Kristus. Nah, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Loh, Kristus, jujur ya, kita ini selama di sini tuh kadang-kadang gini, kita tuh kadang-kadang mengecewakan Tuhan tuh tanpa sadar. Mungkin melalui ucapan kita tanpa sadar kita belajar. Kita nggak mau ya hidup kita itu usia kita tambah terus pancet kan. Yang kemarin ngono ya, jangan gini. Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama itu betul loh. Karakterku tidak berubah, jangan loh saudara, jangan. Tuhan mau di dalam usia kita bertambah, juga Tuhan mau apa? Pengenalan kita akan bertambah. Yaitu apa? Pengenalan untuk kita apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Karena kita tahu kita itu adalah suratan-suratan dibaca orang. Biarlah melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang ketiga, keempat apa? Memiliki kerendahan hati. Nah, itu apa saudara? Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut itu bukan kayak cewek loh saudara. Lemah lembut itu melalui apa? Dengan ucapan kita. Mungkin kita menasihati orang, ya dengan apa ya? Susah juga ya. Kadang-kadang kita tuh udah terlalu over sabar. Ya itulah tugas, apalagi seorang gembala itu memang full di situ. Namanya gembala atau namanya diakonia, diaken, itu memang tanggung jawabnya gitu. Namanya jemaah. Beda sama penginjil. Penginjil itu beda. Nah, penginjil itu apa ya? Kasarnya itu menyampaikan itu beda loh. Karena jabatan penginjil, rasul, gembala, beda-beda. Setiap orang punya apa? Nah, kalau gembala memang spesifik apa? Dia tuh memiliki hati Bapa, lembut. Kalau penginjil itu keras, karakternya memang gitu karakternya dari dulu. Nah, gimana seorang gembala itu memiliki karakter yang luar biasa, itu memang kita acungi jempol. Nah, tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Nah, mungkin hari ini gereja ini butuh ya, aku membutuhkan apa gereja, kita coba support lah. Apalagi Oktober ini kan ulang tahun ke-1 toh. 1 tahun ini kita cobalah kita mendoakan gereja ini supaya di tahun usia pertama 1 tahun itu gereja ini berkembang. Dan saya percaya gereja ini akan menuai jiwa-jiwa. Amin saudara. Amin. Yang kelima apa? Hidup membawa damai. Nah, Roma 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Wah, gak gampang.
Sungguh nggak gampang. Nah, gimana kok gampang? Supaya gampang apa? Kita pakai kekuatan Tuhan Yesus. Jangan pakai kekuatanmu, nggak sanggup. Karena apa? Kita memakai apa? Kekuatan Allah. Kita kata Tuhan, berikan saya kemampuan. Karena apa? Engkau sanggup mengubah saya, karakter saya. Nah, saudara, hidup membawa damai itu enak loh saudara. Dimana keberadaan kita selalu dirindukan. Aduh, satu contoh, kalau nggak ada Pak Gatot, nggak ada Bu Surja, aduh kangen. Kenapa? Kalau Pak Gatot sama Bu Surja itu selalu menguatkan, memberikan support, meneguhkan lah. Kalau kehidupan kita, wah ada Bapak, ada A, ada B ini loh, waduh, mesti, aduh bikin sesuatunya gak enak lah. Jadi orang tuh risih, aku males lah, loh saudara. Coba kehidupan kita itu selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita menjadi berkah saudara. Selanjutnya, bertanggung jawab dan bisa dipercaya tuh. Nah, kita buka di dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Setia itu luas. Setia ibadah. Ada firman ngomong gini ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan. Nah, karena kita ini adalah dewan musyawarahnya Allah loh saudara. Karena ada DPR, Dewan Permusyawaratan. Kita tuh Dewan Musyawarahnya Allah loh. Kita tuh siapa? Kita tuh adalah Dewan Musyawarah. Kita tuh apa ya? Tempat Allah tuh ngomong. Bicara bukan gimana Pak Gatot, gini loh Tuhan loh. Kita tuh siapa? Kita tuh yang dalam arti kata dulu umat tebusan, tapi kita diangkat menjadi Dewan Musyawarahnya Allah. Dahsyat. Orang yang duduk di DPR aja berebutan sampai bayar, sampai kasarannya bayar harga, sampai nyalek loh. Kita harus apa? Dipilih jadi Dewan Musyawarahnya Allah. Coba kita hargai kesempatan yang diberikan Tuhan. Mungkin kita hari ini berdoa, coba adakan saat teduh. Setiap doa dukung gereja ini. Tuhan berikan kekuatan untuk Pak Richard, untuk keluarga Pak Richard, supaya mereka apa yang diberkati, terutama secara segi finansial, apapun terbagi untuk jiwa-jiwa, agar mereka lebih setia kepada Tuhan. Hasilnya apa saudara? Setelah kita berbuat dalam tim, pertama apa? Ada penyertaan Tuhan. Loh, kurang apa? Di saat kita bersatu di dalam tim, kita benar-benar melakukan firman Tuhan apa? Ada penyertaan Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, amin. Saudara, tangan Tuhan itu kuat, saudara. Di saat satu ketika, saya mau bersaksi ya, di saat kami berdua naik motor, udah lama sih, waktu itu motor kami tanpa kami tahu ada batok kelapa, kami melintas. Tahu saya waktu motor saya naik melindas, kami oleng, saudara, kami jatuh. Nah, kebetulan waktu itu tidak ada kendaraan. Nah, kalau ada ya kami mati. Nah, itulah bukti pertolongan Tuhan. Di saat sesuatu yang sangat sulit, sangat krusial, Tuhan tolong. Nah, saudara apa? Yang terpenting jangan kita bimbang.
Ada firman ngomong gini ya, di dalam 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Mungkin hari ini kita khawatir, aduh, di mana-mana ekonomi susah, banyak PHK, tapi kita percaya kita itu di dalam pemeliharaan Tuhan, kita di dalam proteksi Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita, Tuhan pelihara. Yang kedua apa? Ada pelindungan Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 4:6-2. Demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, saudara, kita itu hanya berlindung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kenapa? Jika kita kepada manusia, ujung-ujungnya apa? Kita dikecewakan, saudara. Yang ketiga apa? Tidak jadi batu sandungan, saudara. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 14:13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Coba kita belajar ya. Kita tuh kadang-kadang suka nyela orang. Pak, gitu loh Pak, nurut aku, gini loh, jangan. Setiap orang itu Tuhan punya rencana. Nah, satu hal kita tuh kita memberikan nasihat orang, kita punya usaha apa supaya nama tadi bermuliakan. Kadang-kadang apa? Melalui teguran, mungkin teguran dengan halus. Kadang-kadang mereka itu Tuhan ngomong nih, kita harus menegur dengan kasih. Kadang-kadang yang ditegur itu bilang, kamu itu siapa, kamu dewa enggak benar. Nah, kenapa kita menegur itu dengan firman, bukan dengan sesuatu yang enggak benar. Nah, yang terakhir apa? Memiliki motivasi yang benar loh, itu penting. Kita beribadah itu harus memiliki motivasi di sini. Yaitu apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperambah oleh sesuatu apapun. Yang 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Jelasnya. Motivasi kita itu apa ini? Yaitu apa? Cari Tuhan. Seperti juga di dalam Matius Matius 28:20. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Seperti juga di dalam GBI Rock apa? Menjalankan amanat aku. Mari kita pergi melangkah. Mungkin ada teman-teman kita jiwa-jiwa yang butuh didoakan. Seperti juga apa? Ibu Endang ya, kita doakan, kita berikan kekuatan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa apa? Ternyata anak Tuhan itu berhati-hati. Mari kita berdoa. Saya persilakan musik. Syukur namanya. Bapak. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus.
Yesus Tuhan. Saudara saudara bagi berdiri, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami belajar bagaimana berbuat di dalam tim. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kami berguna bagi pekerjaan. Terlebih lagi Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi peacemaker Tuhan, pencetak sejarah Tuhan, bukan menjadi troublemaker. Jadikan kami, kehidupan kami semakin hari menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu termeterai dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kita tabur Tuhan, biarlah firman itu bertumbuh di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ke depan akan semakin berguna bagi kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami alaskan segala ini. Haleluya, amin. Sampai silakan. Terima kasih atas sampai sudah masuk Tuhan. Bila Tuhan menopel lebih lagi luar biasa. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Silakan kita dengan firman Bapak mau berkata Tuhan. Engkau Tuhan. Sebelum Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan dan memberikan kuasa urapanmu Tuhan. Tuhan bersama Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan saatnya kita akan berikan berkat untuk Tuhan. Engkau berkati Tuhan dan kami yang memberi membuka di kepala jaga Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kuasa saja. Haleluya. Amin.